Inilah Kampung KDM di Purwakarta. Dari pandangan pertama saja, kita bisa langsung melihat bagaimana rumah-rumah di kampung ini tersusun dengan sangat rapi, tertata, dan seragam. Setiap rumah berdiri dengan konsep yang jelas, memperlihatkan lingkungan hunian yang nyaman dan terencana. Fasilitas yang tersedia di sini juga sangat layak. Rumah-rumah ini benar-benar dirancang sebagai tempat tinggal yang pantas dan manusiawi bagi warganya. Bukan sekedar bangunan, tapi hunian yang memikirkan kenyamanan penghuninya. Desain rumahnya mengusung arsitektur Sunda yang sederhana, fungsional, namun tetap memiliki nilai budaya dan estetika. Yuk kita lihat perkembangan pembangunan Kampung KDM di Purwakarta ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Oke teman-teman, gas! Assalamualaikum wargi dan teman-teman jalan-jalan seru santai. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di video kali ini kita bakal jelajah Kampung KDM di Purwakarta. Perjalanan kita mulai dari Kota Baru Parahyangan ya teman-teman. Suasana pagi hari di sini cukup ramai tapi tetap lancar. Udara masih seger banget dan enak sekali buat mulai perjalanan. Oke teman-teman, perjalanan menuju Kampung KDM Purwakarta resmi kita mulai. Nikmati terus jalannya dan semoga perjalanan kali ini jadi pengalaman yang seru. Dan sekarang kita berada di Cikalong Wetan teman-teman ya. Bener pagi hari emang enak banget buat olahraga nih. Tuh, besti-besti, ibu-ibu habis pulang olahraga kayaknya. Dan di pinggir-pinggir ini banyak banyak warung-warung. Kalau misalnya teman-teman mau ngemil-ngemil cemilan atau ya istirahat dulu lah, itu bisa tuh sambil liatin pemandangan perkebunan teh gitu ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Gas. Cantik banget teman-teman. Oke, kita masuk ke Gapura Purwakarta ya. Bagja Purwakarta. Emang enak banget nih kalau pagi-pagi. Madep lah. Kita lewatin jembatan tol ya. Ini Kecamatan Narangdan teman-teman. Dan kita sekarang sudah berada di Kecamatan Narangdan di jam 6.48 teman-teman ya. Kita tadi start jam 6.15. Wih, mantep banget view-nya teman-teman ya. Keren itu banyak pegunungan ya. Ternyata Purwakarta banyak banget pegunungan ya. Keren Jadi kalau buat teman-teman yang mau trekking, hiking, lumayan lah itu ya, agak pedas-pedas juga tuh tanjakannya. Itu bisa nyobain ke beberapa gunung yang ada di Pleret ini teman-teman ya. Ini menuju Kampung KDM ini teman-teman. Jalannya emang sempit sih, cuman wah ini keren deh. Ada menanjaknya ya banget tuh. Lumayan enakan sih kalau jalan sih teman-teman ya. Wah, ternyata itu kayaknya gunung apa itu ya, lupa, Gunung Parang kalau nggak salah ya teman-teman ya. Ternyata bisa dari sini juga. Kemarin kita ke sana tuh, ada di videonya ya. Oke teman-teman, kita lanjut perjalanan menuju Kampung KDM di Purwakarta. Di sepanjang perjalanan ini, suasananya benar-benar enak banget buat riding santai. Di sisi kiri dan kanan jalan masih didominasi perkebunan milik warga, hijau, asri, dan terasa sangat alami.
Nah, sekarang kita mulai disambut sebuah gapura selamat datang. Jujur, saya sendiri belum tahu ini gapura selamat datang di desa apa. Mungkin teman-teman yang tahu boleh tulis di kolom komentar ya, biar kita sama-sama tahu. Nah, sekarang kita akhirnya mulai masuk ke kawasan Kampung KDM, tepatnya di Kampung Baru Pasir Cabe, Desa Panjindangan, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta. Di area ini kondisi jalan mulai licin dan becek karena tanahnya merah. Jadi harus ekstra pelan dan hati-hati. Di sekitar sini sudah mulai terlihat para pekerja yang sedang membangun rumah-rumah Kampung KDM. Suasananya cukup ramai, banyak pekerja yang sedang aktivitas, kelihatan banget mereka sedang mengejar target pembangunan. Dari sini kita bisa lihat langsung bagaimana kampung ini dibangun secara bertahap. Menariknya, di depan kawasan Kampung KDM ini, rencananya akan dibangun Koperasi Merah Putih yang merupakan gagasan dari Pak Prabowo. Koperasi ini nantinya diharapkan menjadi pusat ekonomi warga, membantu perputaran usaha masyarakat lokal, mulai dari kebutuhan pokok, UMKM, sampai penguatan ekonomi desa. Oke teman-teman, sebelum lanjut eksplor lebih dalam ke Kampung KDM, kita cari parkiran dulu ya, biar lebih aman dan nyaman. Nah teman-teman, akhirnya kita sampai di area Kampung Pasir Cabe, lokasi Kampung KDM di Purwakarta. Begitu masuk ke kawasan ini, suasananya langsung terasa berbeda. Di hadapan kita sudah terlihat banyak rumah-rumah panggung yang berdiri rapi, berjajar dengan desain yang estetik dan seragam. Konsep rumah panggung khas Sunda ini benar-benar enak dipandang, sederhana tapi berkelas. Untuk kondisi jalan di sekitar area kampung memang belum diaspal. Sepertinya kedepannya akan menggunakan paving block, karena saat ini kawasan ini masih dalam tahap pembangunan. Jadi wajar kalau masih terlihat tanah merah dan beberapa bagian jalan belum rapi sepenuhnya. Ini yang rada becek teman-teman ya. Ini kan kelihatan di sini udah mau jadi sebenarnya teman-teman ya. Ada sekitar 40 rumah yang sudah dibangun dari rencana sekitar 80 kakak teman-teman ya. Kita lihat sini nih. Oh ini yang udah mau jadi ini. Kita lihat ke dalam ya. Nah yang ini nih kayaknya yang udah mau jadi nih. Ternyata lumayan cukup luas lah. Kalau segini ya. Setara RSS ukuran 32 kayaknya sih kalau ini ya. Oke, kita lihat juga sama juga ya. Oke. Wah, ini sih bersih ya. Bagus banget ini ya. Rapih. Ini buat cuci-cucinya, cuci piring. Ini kamarnya juga nih, teman-teman. Kita coba lihat. Meskipun sederhana tapi ini cukup sangat layak lah ya. Oke, kita coba lihat keluar lagi ya. Tuh dari sana bisa kelihatan teman-teman ya. Jadi kalau di sini ada sekitar 8 rumah panggung ya, rumah khas atau ini Sunda lah gitu. Di sana juga ada sekitar 1, 2, 3, 4, 10 rumah teman-teman. Dan bisa kelihatan tuh ada Gunung Parang teman-teman ya. Gunung Parang. Oke, kita coba lihat-lihat ke sini nih. Progres pembangunannya seperti apa ya. Hampir sama dengan tipe yang sama juga nih teman-teman nih.
Dan ini untuk relokasi atau dimulainya itu sekitar bulan Juni 2025 teman-teman ya. Kangge 40-nya kangge 40 rumah ya tanya. 40 rumah rencana saurna 80. Mohon tahap pertama 40 lah, tapi di wilayah ieu keneh sami. Masih kena di dia ngan ayeuna nu dia 40 heula gitu nya. Oh, mohon kangge sabaraha 83 kakaknya mun telepat pakangnya. Ya, telepat mah. Sekitar sakituannya. Oh, akang di mana ya? Di Purwakarta Pasawahan. Pasawahan Purwakarta mun. Tos sabaraha lami ya? Pada 2 bulan mah. 2 bulan? Tos sakieu 2 bulan. Wah, bener cepet pisan berarti berarti. Ari kang dari dina kantas ka dieu teh acan. Da ai pami ayeuna meureun acan gitu. Teu acan, mohon. Tapi rencana mah bener engke peresmian mah ka dieu pangintennya. Oh, itu. Keren pisan euy. Banyak sekali pegunungan ya. Nah, itu Gunung Parang tuh. Gunung Parang itu. Nah, kita lihat dulu deh. Kalau lihat dari sini lebih jelas nih teman-teman kalau ke sana ya. Wow, keren pisan itu ya, pesawahan. Kalau di sini sih insya Allah ya, nggak akan ada longsor lagi mungkin ya. Wah bener keren banget ini mah. Panyindangan. Oh jadi desa ini adalah desa Panyindangan teman-teman ya. Ini ada bangunan yang ternyata nggak semua ini ya, nggak semua dibuat dari anyaman bambu atau bilik. Ternyata ada juga terbuat dari cor-coran bata merah ya. Oh, ternyata ada bata merahnya juga ini teman-teman. Nggak semua dibuat atau dibikin full kayu, enggak ya, ternyata ada juga bagian belakangnya itu dari cor-coran bata merah teman-teman. Wah, kalau segini mah cukup megah ya teman-teman. Wah mantep ini bapak aing nih, keren pisan ternyata kita coba lewat ini ya, keliling ya. Aduh, jeblok cuman sekarang kondisinya emang kemarin kan hujan ya, jadi agak sedikit becek ya, bukan agak sedikit sih, kayaknya ini becek banget lah. Sampai sana tuh teman-teman ya, bisa kelihatan tuh, jadi ada sekitar 40 rumah panggung. Kemudian kalau ini ya, kita lihat, nah listriknya itu sekitar 1300 teman-teman ya, 1300 watt. Jadi kalau 1300 sih sepertinya nggak dapat subsidi listrik ya. Seharusnya kalau menurut kita sih harusnya ya yang 900 biar dapat subsidi listrik gitu. Kelihatan tuh dari sini rumah panggung. Nah, jadi ciri khas rumah panggung tuh kayak gini, di bawahnya tuh ada sekat atau ada space ya. Nah ini, woi, rapih bersih ya teman-teman. Untuk sementara rapih bersih. Ya mudah-mudahan keurus sampai kepake sampai lama gitu ya. Sekarang kita coba melihat rumah panggung ini dari jarak dekat. Terlihat rumah-rumahnya berjajar dengan sangat rapi, tertata satu sama lain, dan di bagian depan serta samping rumah juga sudah disiapkan drainase air. Drainase ini penting banget untuk kawasan perumahan, apalagi di daerah dengan tanah merah seperti di sini. Fungsinya untuk mengalirkan air hujan agar tidak menggenang, mencegah becek, serta mengurangi risiko kerusakan pondasi rumah dalam jangka panjang. Dengan adanya drainase, lingkungan kampung jadi lebih bersih, lebih sehat, dan nyaman untuk ditinggali.
Di bagian belakang rumah juga sudah terlihat struktur yang dicor dengan bata. Jadi bukan hanya tampilan depan saja yang diperhatikan, tapi kekuatan dan ketahanan bangunannya juga dipikirkan. Sekarang kita coba masuk ke dalam rumahnya. Begitu masuk, kita bisa lihat setiap rumah terdiri dari 2 kamar tidur, kemudian ada wastafel sederhana, serta toilet yang sudah tersedia. Fasilitas seperti ini menurut saya sudah sangat cukup dan layak untuk dijadikan rumah hunian, apalagi untuk keluarga kecil. Kita lihat kamar-kamarnya. Desainnya memang sederhana, tapi terasa nyaman dan fungsional. Dinding kamar menggunakan anyaman bambu atau bilik yang memberi kesan tradisional khas rumah panggung Sunda, sekaligus membuat sirkulasi udara lebih sejuk. Di bagian ruang tengah, ukurannya juga cukup luas. Ruangan ini bisa dimanfaatkan untuk ruang keluarga, tempat berkumpul, atau sekedar bersantai. Untuk kebutuhan listrik, di setiap rumah sudah disediakan daya 1300 watt yang menurut saya sudah mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Secara keseluruhan, suasana di dalam rumah ini benar-benar mencerminkan kehidupan perkampungan dengan rumah panggung. Sederhana, hangat, dan nyaman, tapi tetap layak huni dan manusiawi. Ini ada semacam apa ini ya? Trafo atau apa ya? Pokoknya buat listrik lah. Apa sih namanya, lupa. Rencananya sih katanya nggak lama lagi juga bisa dihuni setelah diresmikan. Tinggal jalannya aja nih. Jalannya emang rusak. Lumayan rusak nih kalau jalan. Jadi teman-teman, untuk relokasi warga terdampak sekitar 83 kakak itu direlokasi ke kampung KDM ini ya teman-teman. Dan rencananya sih ini, atau yang sudah terrealisasinya sekitar 40 rumah, 40 kakak teman-teman. Jadi, dan kemungkinan udah hampir siap sih, tinggal peresmian dan relokasi aja gitu teman-teman. Sekitar 10 rumah dari sana, dan kelihatan tuh Gunung Parang ya teman-teman. Oke, kita lihatlah ke sini nih. Nggak akan lama lagi katanya udah mau ada peresmian nanti. Tinggal menunggu dan pengerjaannya lagi dikebut. Oke, sambil jalan ya teman-teman, dan lihat-lihat pembangunan sekitar kampung KDM ini, kita sedikit ngobrol-ngobrol santai ya. Jadi ceritanya gini nih teman-teman, di sekitaran Juni 2025 ya, kampung Cigintung itu mengalami pergerakan tanah cukup serius. Tanah bergeser lah gitu ya, retakannya muncul, kemudian dampak langsungnya ya terasa ke rumah warga. Kemudian menurut berita sih puluhan rumah rusak, dan katanya sih dindingnya retak parah. Dan Mimin juga pernah lihat sih, emang itu kayaknya ada satu rumah yang udah hancur banget gitu ya. Oke, lanjutin ngobrolnya ya. Kebayang gak sih rumah yang selama ini jadi tempat pulang, tempat keluarga berkumpul gitu ya, tiba-tiba berubah jadi zona bahaya. Nah ini teman-teman nih, dan ini bukan sesuatu yang bisa ditunda-tunda penanganannya. Nah di titik krusial ini responsnya datang cepat banget tuh. Dan waktu itu kalau nggak salah Bapak Aik ya, Pak Deddy Mulyadi atau Kang Deddy Mulyadi yang sekarang sedang menjabat Gubernur Jawa Barat, langsung turun tangan tuh ke lokasi. Bukan cuman datang buat lihat-lihat terus foto-foto, upload di sosmed kayak yang sekarang lagi banyak isunya ya, tapi benar-benar ambil langsung keputusannya. Dan keputusan itu adalah relokasi total warga terdampak teman-teman. Jadi
Totalnya itu ada 83 kepala keluarga yang diputuskan harus pindah ke wilayah yang sekarang ini nih lagi dibangun ini ya teman-teman. Nah lanjut tuh. Ini penting teman-teman ya, karena sering banget lihat kasus bencana yang ujung-ujungnya tuh cuman dipasang polis line atau garis polisi lah, terus dikasih spanduk rawan bencana gitu ya, tapi warganya banyak juga sih yang dibiarin gitu teman-teman ya. Dan yang ini bikin beda nih, relokasinya ya, ini bukan wacana, langsung disiapin tuh lahan baru sekitar luasnya itu kalau nggak salah 1,5 hektar teman-teman ya. Dan ini resmi serta legal karena bekerja sama dengan PTPN. Artinya warga nanti nggak cuma dipindahkan ya, tapi punya kepastian hukum soal tempat tinggal mereka. Oke, kita lihat-lihat lagi ya teman-teman, pembangunan progres dari kampung KDM ini. Oke, jadi sekarang warga tinggal menunggu rumah permanen yang mereka selesai bangun ya. Yang penting satu tuh, mereka punya kepastian. Dan dari cerita kampung Cigintung ini kita bisa belajar satu hal penting nih teman-teman. Penanganan bencana itu bukan cuma soal evakuasi cepat ya, tapi juga solusi yang jelas dan berkelanjutan. Nah, ini banget nih. Yang pertama itu respon cepat, bantuannya tepat sasaran, kemudian hunian sementara. Nah, hunian sementara yang manusiawi, hunian permanen yang nanti mungkin dibangun lebih aman juga. Dan buat 83 kepala keluarga ini bukan sekedar bantuan ya, tapi harapan dan kepastian hidup ke depan. Nah, jadi menurut teman-teman gimana nih? Apakah model penanganan seperti ini bisa diterapkan di daerah lain? Atau menurut teman-teman apalagi yang perlu ditambahkan dalam penanganan bencana supaya warga benar-benar bisa pulih? Teman jalan-jalan seru santai, itulah gambaran kampung KDM di Purwakarta. Sebuah kampung yang dibangun bukan hanya sebagai tempat tinggal, tapi juga sebagai wujud perhatian terhadap masyarakat, lingkungan, dan nilai budaya lokal. Kita doakan bersama semoga pembangunan kampung KDM ini bisa segera selesai, berjalan lancar, dan benar-benar membawa manfaat besar bagi warga yang akan menempatinya. Semoga para penghuninya kelak bisa hidup dengan aman, nyaman, dan sejahtera di tempat yang baru ini. Terima kasih sudah menyimak perjalanan dan cerita kali ini. Buat teman-teman yang suka dengan konten seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan bisa terus menghadirkan cerita-cerita menarik lainnya. Saya pamit, sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.